Tidak salah ketika kita menggunakan pupuk kimia. Dia akan lebih cepat besar. Sekali sih rawat anthurium, apalagi anthurium warocyanum ini. Besar ini itu sekitar 100.000 sampai 200.000. Sebesar ini semai satu tongkol itu antara 3.500 sampai 4. Saya menyilangkannya itu tongkolnya itu untuk menjadi biji. Jadi ada jam-jam tertentu, rata-rata banyak. Ini hasil silangan apa? Dan rata-rata banyak. Ini harganya tanamannya nanti akan naik. Itulah bisnis tanaman hias, ya kan? Nggak laku sekarang, besok tambah mahal. Seperti itu, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Botani Flora. Hari ini kita bahas warocyanum atau yang sering disebut lidah gajah. Lidah gajah ini asal-usulnya itu dari Amerika Selatan atau dari Kolombia kayaknya. Terus nama warok ini setauku merupakan penghormatan bagi penemunya. Entah tahun berapa, 1800-an kayak gitu. Itu penemunya namanya Warocyanum yang aku baca dari berita atau buku-buku tentang anthurium, ya kan, dari literasinya lah. Media tanam yang kami gunakan untuk warocyanum ini kita jelasin karena banyak yang tanya, ya kan. Awalnya seperti yang konten sebelumnya kita baru semai itu, kita menggunakan sphagnum ketika masih dari biji. Terus ketika tumbuh dari biji ada yang kecil banget itu seperti ini. Itu kita menggunakan moss hitam di batangnya, lalu ditanam di media tanam seperti biasanya. Ada skamnya, ada lavaroknya, pasir malang, sedikit pupuk organik yaitu kohe dari guano atau kohe kotoran kelelawar. Itu yang kami gunakan. Pada intinya, Botani Flora hadir untuk dunia tanaman hias, pasar, domestik, dan global. Kenapa kita gunakan itu? Karena kalau kita menggunakan media tanam yang organik atau pupuk yang organik, media tanam kita itu bisa menjadi awet dan tidak gampang asam. Kalau kita menggunakan pupuk kimia, memang pertumbuhannya itu akan lebih cepat. Itu selera saja. Tidak salah ketika kita menggunakan pupuk kimia. Dia akan lebih cepat besar, tapi media tanam itu harus setidaknya 3 bulan harus sudah diganti. Karena kalau tidak kayak gitu, nanti daunnya nanti kalau sudah medianya asam itu bisa menguning dan rontok. Itu seperti yang biasanya banyak orang bilang, susah sekali sih rawat anthurium, apalagi anthurium warocyanum ini. Padahal itu bukan susah ketika kita tidak menemukan caranya. Kalau kita sudah tahu karakternya tanaman ini, insya Allah ternyata mudah banget, ya kan? Yang penting tumbuhnya, karakternya tanaman warocyanum ini tidak langsung sinar matahari. Bahkan ketika dia mempunyai sinar yang sangat minim, daunnya akan menjadi lebih gelap. Dan ketika kita sinarnya di atas 50%, tetap aja warocyanum ini kuat, tapi warnanya akan menjadi hijau lebih muda. Seperti itu. Dan ada beberapa karakter yang dibilang anthurium warocyanum yang dari Ekuador itu, yang dari Amerika Selatan itu ngomongnya dark foam gitu kan. Saya sendiri pernah punya dan ini semaian saya yang pertama, ada orang yang bilang ini dark foam. Padahal ini seperti induk kami yang warocyanum yang biasa. Saya dulu beli warok ini sebelum pandemi itu harganya murah. Sekitar sebesar ini itu sekitar 100.000 sampai 200.000. Bahkan teman-teman ada yang bisa mendapatkan harga di bawah itu. Tapi setelah pandemi, tanaman ini menjadi melejit harganya. Nggak tahu kenapa, banyak kolektor dan banyak permintaan dari luar negeri, bahkan dari Amerika sendiri, banyak kami ekspor ke sana dengan harga yang sangat fantastis. Kenapa harganya bisa naik? Karena di teman-teman yang lain itu juga naik. Jadi ketika kita jual, untuk beli lagi ternyata harganya naik. Jadi tanaman itu harganya naik itu sebenarnya karena pasar aja. Kayak gitu. Namun di Botani Flora sekarang sudah bisa menyediakan yang harga lebih ekonomis. Sangat ekonomis sekali. Yang ukuran seperti ini Botani Flora juga ready ratusan. Bahkan yang di bawah ukuran ini Botani Flora ready ribuan. Karena satu tongkol seperti yang konten sebelumnya ini, kami semai satu tongkol itu antara 3.500 sampai 4.000.
ya kan? Kita juga ready yang masih ada di, kalau istilah Jawa itu tampean. Kalau di bahasa Indonesianya mungkin semayan, ya kan? Ya, yang di semayan. Kita masih ready. Dan jangan khawatir, stok banyak itu bukan berarti tanaman ini akan menjadi hama. Bukan. Stok banyak itu hanya ada di Botani Flora. Jadi tidak menjadi hama. Warokeanum ini setauku perlu ketelatenan untuk menjadikan tongkolnya itu untuk menjadi biji kayak gitu. Jadi ada jam-jam tertentu ya. Pengalamanku di Kota Batu ini, di tempat Botani Flora, di greenhouse-nya kita sendiri ini, saya menyilangkannya itu rata-rata malam. Karena lendirnya itu, mentoknya, klimaksnya itu dia itu malam hari. Nah, saat itulah kita mengoleskan polen dari lidah gajah atau Anthurium warokeanum yang lainnya. Jadi kita mempertahankan silangan Botani Flora ini tidak menjadikan hybrid karena dia disilang dengan satu spesies yang sama. Minum kopi dulu biar semakin encer otaknya, guys. Alhamdulillah. Ya, di Botani Flora kami melakukan penyerbukan silang. Dalam artian satu jenis, ya kan, sesama Warokeanum kita silangin. Jadi penyerbukan silang. Atau nama latinnya itu, istilah biologinya ya, bukan nama latin. Istilah biologinya itu alogami. Kalau bahasa sekarang, itu bisa dibilang selfing katanya. Lah, saya sendiri itu nggak ngerti asal kata selfing itu dari mana. Kan kayaknya itu bahasa Inggris, disilang di dirinya sendiri. Karena kalau disilang di dirinya sendiri itu kan namanya inbreed kan kayak gitu. Lah, yang dilakukan di Botani Flora itu bukan disilang di dirinya sendiri, tetapi ada 2 indukan. Kami punya 3 indukan sesama jenis yang sama, bahkan yang satunya itu adalah split dari induk yang lainnya. Itu setelah sesama dewasa, jadi serbuknya kami kasihkan kami silang atau kami kawinkan dengan pohon yang sama, yaitu sesama Warokeanum. Itu namanya alogami atau penyerbukan silang. Itu yang saya browsing itu kayak gitu, guys. Jadi kalau ada salah saya browsingnya atau istilahnya salah, silahkan komentar, kita diskusi bareng. Jadi kata selfing itu saya nggak tahu dapatnya dari mana. Kan rata-rata banyak, ini hasil silangan apa, ini selfing, ini selfing. Berarti kalau selfing itu inbreed ya. Dari tongkolnya ini, serbuknya ini sendiri, dan lendirnya ini sendiri berarti kan. Nah, yang di botani itu bukan seperti itu, tetapi dari pohon yang berbeda, tetapi satu jenis. Termasuk PCI yang kita edarkan itu hasil dari alogami atau penyerbukan silang. Bagi yang suka biologi, mungkin ketika saya salah dalam istilah itu tadi, silahkan berkomentar di bawah ya guys. Selanjutnya, pasarnya di Warokeanum ini, ya kan, Botani Flora menyediakan ribuan stok ukuran seperti ini, bisa dibilang sudah remaja ya, karena umurnya segini ini bisa dibilang sudah hampir berumur 1 tahun, hampir berumur 1 tahun. Jadi pertumbuhannya itu tidak secepat tanaman-tanaman lainnya, termasuk Anthurium yang lainnya. Jadi Warokeanum ini daunnya ini tebal dan pertumbuhannya sedikit lambat. Itulah cocok untuk tanaman indoor kalau yang lambat-lambat gitu kan. Jadi ketika kita taruh di dalam rumah atau di ruangan ber-AC gitu. Tapi catatan ya, kelembapannya harus dijaga karena cepat kering kalau di ruangan ber-AC. Yang penting kita bisa rawat. Intinya Anthurium ini pertumbuhannya lambat. Tapi kalau sudah akarnya jalan, tumbuh seperti ini, setidaknya dia itu 2 bulan itu dia bisa menghasilkan 1 daun. Itu yang kami alami yang sudah ukuran seperti ini. Tapi kalau yang ukuran seperti ini ya kira-kira 1 bulan itu 1 daun lah. Jadi mumpung stoknya belum besar, jadi harganya masih bisa ekonomis. Nanti kalau kalian tidak belanja sekarang, mungkin kalian akan ketemu di pedagang-pedagang tanaman hias lainnya. Mungkin akan di Botani Flora juga kalau makin besar harganya tanamannya nanti akan naik. Itulah bisnis tanaman hias ya kan. Nggak laku sekarang, besok tambah mahal. Seperti itu guys. Oke, tadi budidaya sudah, pasar sudah, rawatan sudah, media tanam sudah. Jadi giliran kalian mungkin apa yang akan ditanyakan tentang Anthurium Warokeanum ini. Terus apa Anthurium favorit kalian? Atau selain Anthurium boleh tanaman apa yang sekiranya ingin dibahas di Botani Flora. Dan kalau memang pembahasan Anthurium Warokeanum atau pembahasan tanaman lain ini kurang detail, kurang apa, silahkan komentar. Karena kami di sini hanya sebagai petani, sebagai praktisi, sebagai pedagang juga, jadi tidak banyak yang akan dibahas kecuali bahas budidaya dan pasar. Jadi ketika kita ingin membahas lebih jauh tentang Warokeanum ini, silahkan berkomentar dan request apa saja tanaman yang ingin kalian bahas di Botani Flora. Stay tune di Botani Flora. Terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, subscribe dulu karena subscribe itu mengandung doa. Saya doakan yang subscribe hidupnya bahagia. Ya kan? Bye. I'm alone.
I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go. I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired